Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Elisa, perwakilan dari kelompok 4 dan partner saya Novia Arianti dan Gina Nursafina. Dari mata kuliah Ekonomi Manajerial, dosen pengampu Bapak Prabdopo. Pada kali ini, saya akan membawakan jurnal yang berjudul Big Data for Business Management in the Retail Industry, yang ditulis oleh Gabriel Santoro, Fabio Viano, Bernardo Bertoldi, dan Francisco Chiamping, yang bekerja sama dengan Departemen Manajemen Universitas Torino, Turin, Itali, Universitas Link, Kampus Roma, Itali, dan Universitas Firenze, Florence, Itali pada tahun 2018. Tujuan dari jurnal ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana Big Data mengubah praktik organisasi di industri retail. Metode wawancara ini terstruktur dengan manajer pemasaran dari 4 di Italia. Temuan ini pun diidentifikasikan aspek penting dalam penerapan Big Data, metode pengumpulan kompetensi yang dibutuhkan, dan pendekatan berbagi data. Nilai studi empiris ini masih terbatas mengenai penerapan Big Data dalam manajemen retail. Pendahuluan dari jurnal ini, poin pertama, persaingan di industri retail semakin ketat. Persaingan di industri retail mengalami persaingan yang semakin ketat, mendorong perusahaan untuk mengadopsi strategi baru dalam mencapai berkelanjutan bisnis. Poin kedua, digitalisasi bisnis semakin meningkat. Digitalisasi telah menjadi faktor utama dalam transformasi bisnis, di mana perusahaan yang tidak mengikutinya beresiko kehilangan keunggulan kompetitif. Poin keempat, Big Data sebagai elemen kunci dalam strategi bisnis. Big Data menjadi elemen penting dalam strategi bisnis karena kemampuannya untuk memberikan wawasan berharga bagi pengambilan keputusan. Poin keempat, perlunya perubahan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan Big Data dapat mengubah praktik organisasi dalam industri retail dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, konsep data. Poin pertama, definisi Big Data menurut bisnis. Data dalam volume besar yang perlu dianalisis untuk menghasilkan wawasan bisnis. Poin kedua, ada 5 karakteristik utama dalam Big Data. Yang pertama ada volume, besarnya jumlah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Yang kedua ada variety, keanekaragaman jenis data seperti teks, gambar, dan video. Yang ketiga ada velocity, kecepatan data dalam diproses secara real time. Yang keempat ada veracity, keakuratan dan keandalan data yang dikumpulkan. Yang kelima ada value, nilai yang dihasilkan dari analisis data untuk meningkatkan bisnis. Jadi, dengan adanya Big Data, perusahaan dapat memahami perilaku pelanggan, mengoptimalkan rantai pasokan, serta meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada 4 perusahaan retail di Italia. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dengan manajer pemasaran untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai penerapan data dalam operasional mereka. Selain itu, data sekunder dari pelaporan bisnis dan sumber online digunakan untuk melengkapi semua temuan penelitian mereka. Selanjutnya ada temuan data. A. Penyebaran data. Poin pertama, perusahaan retail menggunakan Big Data untuk menargetkan pelanggan yang memungkinkan mereka memahami preferensi pelanggan berdasarkan pola pembelian. Poin kedua, data digunakan untuk mengoptimalkan proses bisnis seperti pengelolaan logistik dan strategi pemasaran. Poin ketiga, penerapan Big Data membantu dalam mengurangi biaya operasional, dalam meningkatkan efisiensi inventaris dan distribusi produk. B. Pengumpulan data. Poin pertama, data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti kartu loyalitas pelanggan, penjualan, media sosial, dan dokumen internal. Poin kedua, kombinasi data analisis real time dan data historis digunakan untuk perencanaan bisnis jangka panjang. C. Kompetensi yang dibutuhkan. Poin pertama, perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan analisis data yang tinggi, seperti ilmuwan,
ilmuwan data, dan manajer informasi pemasaran. Poin kedua, namun terdapat kesulitan dalam merekrut tenaga kerja dengan keahlian yang sesuai. Poin ketiga, kolaborasi dengan universitas menjadi salah satu strategi utama dalam mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. D. Berbagi data. Poin pertama, sebagian besar perusahaan enggan berbagi data dengan pesaing karena alasan privasi, pelanggan, dan nilai strategi data. Ya, poin kedua, hanya satu perusahaan yang terbuka terhadap berbagi data untuk menciptakan kolaborasi bisnis yang lebih baik. Selanjutnya ada implikasi dan kesimpulan. Yang pertama ada implikasi bagi manajemen. Penerapan Big Data memberikan keuntungan strategi dan memahami pelanggan, mengoptimalkan operasional, serta meningkatkan efisiensi biaya. Big Data memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan berbasis data secara lebih akurat. Yang kedua ada implikasi bagi penelitian. Studi ini mengisi kesenjangan dalam literatur terkait penerapan Big Data di industri retail. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Big Data menjadi faktor penting dalam pencapaian keunggulan kompetitif di sektor retail. Yang terakhir ada kesimpulan. Big Data memainkan peran krusial dalam transformasi retail melalui optimasi operasional dan meningkatkan strategi pemasaran. Namun, masih terdapat tantangan dalam pengelolaan data, termasuk ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan kebijakan berbagi data antar perusahaan. Penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur dampak langsung penerapan Big Data terhadap kinerja bisnis secara lebih mendalam. Sekian presentasi dari jurnal yang saya bawakan, yaitu Big Data for Business Management in the Retail Industry. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.